Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Drafter Indonesia. Kali ini saya akan membagikan tips dan trik AutoCAD untuk mencari luasan dari atap suatu bangunan. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Mari kita simak bersama-sama Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah mempunyai denah atap dari suatu bangunan. Saya jelaskan sedikit. Garis yang kuning dan hijau ini adalah saya indikasikan sebagai garis dinding bangunan ya, atau ring bulk ya. Dan garis hijau ini adalah as dari bangunan itu. Sedangkan garis merah yang titik-titik ini atau garis merah yang putus-putus atau hidden, ini adalah bentuk atap. Oke. Dan ini adalah ukurannya ya. Oke. Yang pertama, kita sudah tahu ini ukurannya dan kita harus tentukan kemiringan dari atap yang akan kita buat. Karena saya akan menghitung itu dengan bentuk 3 dimensi ya. Oke. Yang pertama kita keluarkan ini toolbar ini kita keluarkan. Toolbar ini namanya view. Nah, kita tutup ya. Cara mengeluarkannya tools, toolbar, AutoCAD, kita cari view. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah, kita tempatkan. Oke. Yang kedua, kita keluarkan toolbar dari sini, visual style. Cara mengeluarkannya sama seperti tadi. Saya keluarkan tools, toolbar, AutoCAD, visual styles. Kita bisa tempatkan di bawah sini juga. Oke. Kemudian kita buat view isometriknya ya, atau view 3D-nya seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya untuk membedakan. Untuk kita lihat dari arah depan, kita mencari titik ketinggian dari titik-titik ini ya. Nanti dari ketinggian ini kita bisa menghitung. Kita buat bentuknya terlebih dahulu, kemudian kita gambar dan kita hitung luas dari atap itu sendiri. Oke. Kemudian kita harus buat UCS yang mengarah dari depan ya. Saya anggap ini dari depan. Itu caranya, kita ketik UCS, enter. Kita ketik FR, front. Nah, ini akan bentuknya seperti ini, X, Y. Jadi bentuk X, Y ya. Oke. Kemudian kita buat kemiringan atap. Atap derajatnya ini bisa dilihat di sini 30. Saya buat 35 derajat ya. Oke. Akan banting seperti ini. Kemudian kita copy, tetapi kita harus kita mirror, tetapi kita harus membuat UCS itu menjadi UCS yang dari tampak atas tadi, dari denahnya. Jadi sama, kita ketik UCS, enter. Nah, di sini ada, kita ketik W
atau word, enter. Kita bisa mirror buatnya garis tengah. Seperti ini. Oke, kemudian kita balik lagi ke UCS yang front. UCS, enter, FR, enter. Ini kita bisa trim garis ini. Oke, kita bisa pindahkan, kita bisa ukur tingginya. Ini kita bisa ukur berapa tingginya, 1,75, atau kita garis saja. Kita garis yang tengah sini, kita bisa pindah ya, move, kita pindah. Ini bisa kita hilangkan terlebih dahulu, kemudian kita copy ke tempat yang tingginya sama ya. Ini kan tingginya sama. Sekarang kita harus membuat tinggi yang ada di pertemuan ini ya. Oke. Ini arahnya dari sebelah kiri, berarti left UCS. Kita buat UCS lagi, enter, LA. Kita bisa lihat ya, ini X, ini Y. Oke. Sekarang kita buat lagi dengan kemiringan yang sama, harus pas ya, harus pas, kemiringannya sama, lihatnya 35. Oke, kita buat ini, saya ulangi, derajat 35 derajat. Oke, kita klik di mana saja, kita boleh klik sini, kita move ke tempat yang benar. Ini harus pas. Oke, kemudian kita mirror seperti tadi, tetapi UCS itu harus kita buat seperti denah lagi atau word ya. Kita coba lagi UCS, enter. Oke, kita mirror. Oke, ambil tengahnya. Kemudian kita balik lagi UCS, enter, LA atau left atau right bisa. Oke, sekarang kita trim. Kalau bentuknya kita sudah lihat sudah benar seperti yang apa, kita bisa trim ya. Kita bisa garis, bikin line, kita pindahkan atau kita ganti biar dia tidak sama ya, jadi kelihatannya kita lebih enak. Saya move, jangan lupa ini harus pas di endpoint dan ini juga di endpoint. Oke, sekarang kita buat luas atau bentuk atapnya ya. Saya kasih warna ini saja, ini yang tidak ada, saya kasih warna magenta ya. Terus kita ketik 3D poly, enter, kita klik di sini, harus pas-pas di garisnya di endpoint. Jangan lupa ini endpoint, ini endpoint, kita close. Oke, ini bentuk yang ini. Sekarang bentuk yang sebelah sini kita bisa buat 3D poly. Oke, ini kita ketemu di ujung ini, kemudian di sini ya, sini, kemudian di ujung dari garis biru, kemudian ketemu di endpoint yang ini, kemudian ketemu di sini, ketemu di bawah sini ya, kemudian kita close, ketik C, enter. Ini sudah dua bentuk. Oke, ini sudah dua bentuk. Kita bisa klik ini untuk menentukan bahwa ini sudah ada bentuknya. Ini belum ada bentuk. Untuk bisa lebih kelihatan dia ada warnanya, kita tulis region ya, region, klik ini. Nah, ini klik satu-satu ya, klik ini. Oke, nah
ini sudah ada bentuknya. Kita bisa lihat dari beberapa sisi. Oke, tadi sisi ini. Nah, sekarang kita buat yang sisi sebelah kanan. Oke, untuk memudahkan kita hilangkan saja dulu ya warna-warna itu dengan klik sini ya, frame. Kita buat bentuk yang ini. Oke, ini kita ketik kembali 3D poly, enter. Kita buat ini, jangan lupa ini harus benar-benar di endpoint. Ini dia miring sampai ke atas ini ya, ini kita mau sini buat, atau kita close, ketik C, enter. Oke. Kemudian ada lagi bentuk yang ini ya, ini ya, bentuk ini. Oke, saya ketik lagi 3D poly, enter. Sambung. Ini ujung dari yang biru ya, ini ujung dari yang biru. Kemudian kita sini klik close, saya ketik C, enter. Oke. Kemudian ada lagi bentuk yang segitiga ini ya, bentuk yang segitiga ini, atau kita langsung keluarkan ini saja. Ini kita sudah buat, ini kita buat warnanya dulu, region, right, enter, klik. Nah, kita klik yang ini, kemudian kita klik lagi region yang ini, terus undo. Kita harus benar-benar kliknya benar-benar ya. Nah, kalau tidak kena kita undo. Nah, kalau kita klik seperti ini tidak terselect, kita klik. Nah, ya. Nah, oke, sekarang bentuk yang ini nih. Nah, bentuk segitiga. Oke. Sekarang kita ketik lagi 3D poly. Oke. Di ujung ini jangan lupa ini harus benar-benar di endpoint ya, biar dia luasannya bentuknya benar. Nah, di sini tuh kita klik close. Oke. Kemudian kita region lagi. Oke, sekarang ini dari yang sebelah kiri, sekarang kita ini kedua, sekarang kita putar yang ketiga. Oke, ketiga ada berapa nih? 1, 2, 3. Oke, kita bisa mulai ya. 3D poly, enter. Kenapa saya buat ini satu-satu? Biar dia lebih mudah kita membuatnya. Biasanya seperti itu. Close. Kemudian bentuk yang ini. Oke, 3D poly, enter. Saya klik atas ini. Oke. Kemudian ini close. Oke. Kemudian satu lagi bentuk ini ya, 3D poly, enter. Saya mulai dari sini. Ini harus benar-benar, kalau tidak bentuk tidak pas, kita ketik endpoint, dia harus end, enter. Nah, ini kan bentuknya beda di endpoint, klik di ujung ini, kita klik di atas sini, kita klik, jangan lupa endpoint, klik. Kemudian di bawah sini, kemudian kita C, ketik C, enter. Nah, ada tiga bentuk yang belum kita region. Nah, kemudian kita region, klik rank. Nah, kita klik region ini yang bawah, bisa langsung 3. Ini adalah bentuk atap. Kita bisa lihat beberapa ini ya. Oke, kita bisa lihat bentuknya. Oke ya, ini atapnya benar-benar sudah jadi nih, tinggal kita hitung beberapa bentuk atapnya.
ada region 19 areanya. Nah, ini gabungan areanya, tapi dia per satu bentuk ya. Kalau kita mau hitung, kita bisa ganti warna. Saya misalnya ini kita mau hitung, kita klik, kita ketik LI list. Ini areanya 31,74 ya. Oke, kita bisa gabungkan dengan Excel. Saya buka Excel, kita bisa gabungkan dengan Excel untuk menghitung. Close, kita kecilkan dulu Excel ini. AutoCAD-nya kita kecilkan seperti ini. Ini cara saya untuk mempermudahkan saja. Jadi kalau kalian ada cara yang lebih mudah dan lebih baik, nanti bisa di-share mungkin ya, kita sama-sama mencari ilmu agar sama-sama bisa. Oke. Saya buat seperti ini untuk memudahkan saya. Oke, saya ketik sini ya, A ya. A luasnya sama dengan, saya klik ini, saya bisa list. Sini keluar. Oke, ini kita keluar 31,74. Control kita select, Control C, kita close, kita taruh sini. Control V, kita pencet Control di keyboard dan V ya, V bukan F tapi V. Oke, sama ya. Ini tadi kita bisa hitung, ini kita bisa ganti warnanya. Ini agak susah, kita ganti warnanya misalnya jadi putih. Oke, mana lagi yang kita mau hitung? Ini kita kecilkan lagi. Ini ada satu ya. Nah, saya ini bilang CB. Oke, ini B. Oke, ini kita klik, kita list lagi. Oke, di sini ada areanya 7, select, Control C, di close, kita taruh sini Control V. Oke, ini saya ganti warnanya jadi warna merah. Oke, merah. Kemudian kita cari lagi yang C. Ini saya anggap C, kalau agak susah kita besarkan saja. Nah, ini C, ini kita klik, ketik LI list ya. Yang keluar di sini kita nggak perlu hitung lagi berapa meter, terus secara otomatis dia sudah menghitung ya. Ctrl C, ini kita klik di sini, Ctrl V. Oke, kemudian yang D ya, ini tadi yang C, kita ganti dulu warnanya biar mudah kita mengingatnya, kuning ya. Oke, kemudian yang D, saya anggap ini D. Nah, saya tidak menganggap ini sama, takutnya ada garis atau beda, seharusnya seperti itu ya. Oke, D, kita lihat D ini berapa, kita list areanya 11,9. kita copy dulu, Ctrl C, Ctrl V. Sekarang kita yang E, ini yang D, kita ganti warnanya. Kenapa saya bolak-balik ganti warna, biar bisa ketahuan yang mana sudah kita hitung. Kalau memang atapnya agak banyak, kita agak susah nanti hitungnya ya. Oke, itu yang D, ini yang E. Oke, kita klik LI atau list. Nah, ini kita copy, Ctrl C, close, kita Ctrl V di sini. Nah, kemudian F. Oke, ini saya ganti lagi warnanya. Nah, ini sama warnanya. Oke, ini sudah sama warnanya. Sekarang yang F. Yang F itu ini saya list lagi, sama, Ctrl C, close, Ctrl V, FJ. Sekarang ini kita ganti warnanya dulu. Oke, warna 8 ya.
Oke, sekarang G ya. G yang ini saya list lagi atau ini kita select, kita Ctrl C, close, kita taruh sini, Ctrl V. Oke, G. Sekarang yang H. Tadi yang ini kita ganti dulu warnanya, tadi nomor 8 kita ganti nomor 9. Oke, sekarang disini lagi yang H. Yang H ini kalau dia sama, menurut Anda sama, ini bisa saja kita copy ya. Oke, ini untuk menghindari salah hitung saya bisa kita cek satu-satu biar kita lebih yakin. Oke, kita sini, kita klik di sini, klik sini. Oke, kita klik, kita ketik LI, kemudian kita copy lagi, Ctrl C, close, Ctrl V. Nah, ini kita bisa jumlahkan total luas atap jadi 102,54 ya. Kita bulatkan ke depan ya, 102,55. Oke. Jadi luas atap ini seluruhnya 102,55 meter persegi ya. Ini tips dari saya untuk menghitung luasan atap dari suatu bangunan. Insya Allah kalau dengan menghitung seperti ini, luasannya insya Allah pasti sesuai dengan yang di lapangan ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel dari kami, Drafter Indonesia. Semoga bermanfaat dan kita bisa menambah ilmu. Jangan lupa subscribe ya, like, share. Yang lebih baik kalau kita klik lonceng. Jadi ada beberapa update dari Drafter Indonesia, nanti kalian bisa lihat langsung. Drafter Indonesia ini membahas tentang gambar dari teknik, arsitektur, sipil, dan juga MA. Tapi MA dalam bentuk arsitektur saja, misalnya titik lampu, misalnya jumlah lampu kita bisa hitung. Teknik sipil itu bisa ada perhitungan dari struktur dan juga cara-cara misalnya membuat RAB atau menghitung dari luasan tulangan dari suatu bangunan atau pembesian, dimensi dari struktur, kita membahas itu juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.